Shalom Home for Generation. Apa kabar nih teman-teman semua? Udah lama gak ibadah bareng ya kan? Tapi aku yakin banget semuanya dalam kondisi yang sehat dan sukacita selalu. Teman-teman, sebentar kita mau mulai ibadah Home for Generation kita. Tapi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman dapat memberikannya melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera pada layar. Udah di screenshot? Sudah? Oke. So teman-teman, sebentar kita memulai ibadah Home for Generation kita. Buat teman-teman yang lagi makan, lagi tiduran, lagi ngapa-ngapain, pokoknya kita stop dulu aktivitasnya karena kita mau beribadah, karena kita ibadahnya buat Tuhan Raja kita loh. So ibadah HFG kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Selamat beribadah. Shalom Home for Generation. Udah lama banget ya kita gak jumpa teman-teman. Tapi aku yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada, aku yakin banget bahwa semuanya dalam kondisi yang sehat. Kita sukacita dan kita diberkati. Amin. Teman-teman, aku mau undang kita buat bangkit berdiri. Di rumah kalian masing-masing pun gak masalah, karena kita mau memuji, kita mau menari, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Say, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku sama.
sumber. Say, Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku. Samanya. Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku, oh, oh, Allah sumber kuatku.
masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia, teman-teman.
Hai Home for Gen, mungkin ini pertanyaan yang sudah dilontarkan sama teman-teman gue yang kemarin sharing di edisi-edisi sebelumnya. Tapi gue beneran pengen tahu banget gimana kabar kalian yang lagi di rumah aja. Dan gue mungkin gak bisa ngedapetin jawaban dari kalian, tapi gue mau imani dan gue mau percaya bahwa kalian semua dalam keadaan baik, bahkan luar biasa. Dan mungkin ada yang ngerasa lagi gak baik-baik aja, tapi gue pengen semua teman-teman kalian tahu Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kalian. Jadi tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan kapanpun, dimanapun. Tuhan gak pernah ninggalin kalian. Ya, dan seperti yang kalian lihat, mungkin sebelum kalian play video ini, kalian udah ngeliat judulnya, terbaik atau terbalik. Maksudnya apa gitu loh. Tapi gue akan jelaskan, mungkin kita akan pelajarin dari sisi terbaiknya aja. Terbalik kita gak usah bahas. Karena udah jelas, kalau gak terbaik ya udah berarti terbalik. Nah, tapi sebelumnya, buat yang belum tahu, nama gue Stanley. Buat kalian lebih muda, mungkin boleh manggil gue Kak Stanley. Mungkin ada juga yang manggilnya Kak Tenley. Ada lagi yang hurufnya dikurangin jadi Katen. Gue nggak tahu, tahun depan mungkin gue dipanggil Kat doang mungkin ya. Tahun depannya lagi mungkin gue nggak dipanggil mungkin. Ya intinya nama gue Stanley, terserah kalian mau manggil apa. Pokoknya gue dipanggil pasti nengok gitu. Nah, oke, kita mulai. Jadi gue mau bagiin satu ayat. Ini ayat bener-bener ayat yang jadi pegangan gue, yang jadi acuan gue lah selama gue kenal Tuhan, selama gue pelayanan, dan gue percaya ini bisa jadi, ya nggak perlu jadi ayat favorit kalian juga, tapi gue percaya ini bisa memberkati kalian juga gitu. Nah, kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 23, gue bacain. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gue soroti, gue garis bawahi, gue bold, kata-kata segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, teman-teman, kalau kita melakukan dengan segenap hati, apalagi untuk Tuhan, seharusnya secara otomatis yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Amin. Nah, tapi ini akan terjadi kalau kita ngerti dulu hal-hal ini nih. Gue bagiin. Yang pertama, yang tadi gue soroti, kata pertama adalah segenap hati. Kenapa harus dengan segenap hati? Karena kalau dengan segenap hati kita nggak akan mengeluh, kelelahan, capek, itu tuh jadi hal yang wajar, dan gue percaya itu tidak merugikan kita. Dan justru di dalam kelelahan kita, di dalam kecapean kita masih bisa ketawa-tawa. Jadi cerita singkat aja, selain gue pelayanan di Home for Gen, gue juga tergabung di tim kreatif. Kalau kalian mengikuti acara-acara di host ya, Healing Worship atau Morning Devotion. Morning Devotion tuh tiap jam 5 subuh tiap hari. Terus mungkin ibadah online tiap minggu. Itu tuh tim kreatif yang koordinir, dan gue salah satu bagian dari mereka. Gue juga bantu-bantu. Dan sama seperti yang menyiapkan video ini nih, Message from Home for Generation, yang gue percayalah, maksudnya capeknya juga sama nih. Karena kan kalau syuting beda sama ibadah offline biasa. Syuting itu tuh butuh persiapan. Persiapan itu butuh datang lebih awal. Nah, datang lebih awal itu berarti butuh tenaga lebih dong. Belum kalau sudah selesai, kita harus beres-beres. Nah, abis syuting hari itu selesai, apakah sudah selesai di hari itu? Besoknya masih harus diedit, masih harus di-review lagi. Jadi banyaklah tenaga yang pasti kita keluarin. Tapi gue mau kesaksian nih beneran. Waktu gue pernah dan tim-tim kreatif itu lagi kelar syuting, kita udah capek nih. Tapi jujur, kita masih ketawa-tawa, kita masih bercanda-canda. Mungkin emang sih hahaha-nya beda sama waktu datang kita hahaha gitu. Tapi pas sudah selesai mungkin hahanya ya hahaha, mungkin yang matanya agak ketutup dikit, mungkin powernya berkurang dikit. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita gitu loh. Memang tubuh kita udah lemah nih, tapi jiwa kita tetap kuat. Karena kita tetap melakukan semuanya dengan segenap hati, sama seperti tim Home for Generation yang siapin video ini. Karena sama, syuting juga gak ada bedanya. Jadi kenapa harus dengan segenap hati? Supaya kelelahan, kecapean kita tuh gak mengganggu, gak merugikan kita. Kedua, tadi gue soroti seperti untuk Tuhan. Kenapa harus seperti untuk Tuhan? Teman-teman, kita harus sadar bahwa Tuhan sudah menyediakan banyak hal dalam hidup kita, termasuk hal-hal kecil. Termasuk hal-hal kecil yang jarang disadari sama manusia. Mungkin kita terlalu fokus sama hal-hal yang besar. Mungkin kita terlalu fokus sama doa kita waktu kita berdoa minta Tuhan, gue minta kendaraan dong. Tuhan kasih kendaraan motor atau mobil lah. Atau kayak Tuhan, gue belum punya rumah tempat tinggal sendiri nih, gue masih ngontrak. Tuhan kasih. Mungkin kita akan fokusnya ke situ. Atau sekolah, kampus, unggulan, atau pekerjaan, tempat kita kerja.
yang baik, yang mencukupi hidup kita lah, itu pasti kan semua orang mau ya. Cuman mungkin kita terlalu fokus sama hal-hal yang sebesar itu. Menurut gue itu hal besar. Karena ada hal-hal kecil yang mungkin kita lupa kalau itu tuh juga Tuhan yang buat. Sekarang mungkin coba bisa lihat ke bawah, lihat kaki kalian masih ada 2 atau tinggal 1. Kalian boleh lihat tangan kalian yang kanan kiri masih 5 sama 5 nggak jarinya? Masih urutannya bener nggak? Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kalau masih, percayalah, itu juga Tuhan yang buat. Jangan ada pandangan, ya kalau tangan 2, kaki 2 memang udah sepantasnya lah kak. Semua manusia juga tangannya 2, kakinya 2. Tapi kenapa di luar sana, sorry banget, kenapa di luar sana harus ada yang gak punya kaki? Harus ada yang gak punya tangan? Sedangkan kita punya pendapat lah kan manusia emang seharusnya sepantasnya punya tangan 2, kaki 2 gitu. Jadi teman-teman, kalau sekarang kita masih lengkap anggota tubuh kita harus bersyukur. Contoh deh, misalnya 20 tahun pertama Tuhan bikin nafas lu free trial. Ketika lu melewati 20 tahun, Tuhan bilang, oke, ini udah berbayar ya sekarang nafas lu. Kira-kira yang kalian lakukan ketika kalian kerja, nomor 1 pendapatan kalian tuh kalian buat apa? Buat makan, buat rumah, buat kendaraan, atau buat nafas dulu nih? Kalau nafas berbayar, gue gak kepikiran, gue gak habis pikir apa yang akan terjadi dari keuangan kita, sebanyak apa kita keluar duit. Jadi teman-teman, please sadari hal-hal kecil yang kita punya tiap hari ini. Setiap pagi kita sadar kita masih hidup dan lain-lainnya lah. Kita harus sadar kalau itu tuh dari Tuhan. Itu nomor 2. Yang ketiga, kata-kata yang gue sorotin, untuk manusia. Bukan untuk manusia. Kenapa harus bukan untuk manusia? Gini, kak, orang tua gue kan manusia. Kak, gue di kantor kan kerja untuk bos gue. Kak, gue punya pemimpin di gereja. Itu kan juga manusia kak mereka. Teman-teman, di Kolose 3 di ayat sebelumnya, di ayat yang 20 dan ayat 22. Yang 20 dulu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tuh bukan cuma nyuruh kalian taat, tapi memang itulah hal yang indah di dalam Tuhan. Jadi hubungannya ke Tuhan juga gitu loh. Yang ayat ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di depan mereka saja, untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi di ayat ini pun Tuhan juga mengajarkan taat sama pemimpin lu. Kalian juga pasti udah sering denger gini, lu sama yang kelihatan aja gak taat, apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan. Jadi kenapa Tuhan tuh mau kita taat? Karena orang tua tuh perwakilan Tuhan di dunia ini. Pemimpin kita perwakilan Tuhan juga di dunia ini, untuk mimpin hidup kita, untuk menuntun supaya kita ngerti hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Jadi tadi poinnya kenapa bukan untuk manusia, karena yang gue ambil garis besar adalah manusia itu pernah mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi contohnya buat teman-teman yang mungkin nih, siapa yang pernah ngelakuin nih, lu gak usah angkat tangan juga ya, atau lu gak usah ngakuin juga, gak usah WhatsApp gue kak, gak usah. Cuman maksud gue gini, siapa yang pernah ngelakuin, mungkin karena gue cowok jadi gue ambil sisinya dari sisi cowok ya. Siapa yang pernah bilang, pokoknya kalau lu jadi pacar gue berhenti ngerokok. Ya gak usah kalian bilang atau ngomong dalam hati juga boleh lah. Pokoknya kalau lu jadi pacar gue mau berhenti nongkrong malam-malam lagi. Pokoknya kalau lu jadi pacar gue mau nurut sama orang tua. Atau mungkin kalau kita ke orang tua, kita bilang, "Pa, kalau papa beliin aku ini, aku mau nurut sama papa. Kalau mama mau melakukan ini, misalnya beresin kamar dong ma, kalau mama beresin kamar, aku mau nurut sama mama deh." Nah, percayalah teman-teman, kalau itu beneran kalian lakukan, dan ketika pacar lu atau orang tua lu itu mengecewakan, melakukan kesalahan, karena kan manusia gak lepas dari kesalahan. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita pasti kecewa. Dan otomatis pasti kita mikir, ngapain lagi gue ngelakuin buat dia? Dia aja ngelakuin kesalahan, dia ngecewain gue. Jadi ya mendingan gue balik lagi aja kayak sebelumnya gitu. Gue ngerokok lagi, gue gak nurut-nurut lagi sama orang tua. Jadi sekali lagi, perbuatlah dengan segenap hatimu, pertama, seperti untuk Tuhan. Yang kedua, seperti untuk Tuhan. Dan yang ketiga, bukan untuk manusia. Kalau kita ngerti tiga hal ini, gak ada alasan lagi buat kita setengah-setengah. Kalau kita ngerti tiga hal ini, gak ada alasan lagi buat kita setengah-setengah.
Kalau kita ngerti 3 hal ini, nggak ada alasan lagi buat kita untuk melakukan segala sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah. Ada amin? Harus ada. Selanjutnya teman-teman, kita harus tahu bahwa melakukan yang terbaik itu cuma kita dan Tuhan yang bisa tahu. Cuma kita dan Tuhan yang bisa ukur. Kenapa? Karena yang pertama, cuma kita dan Tuhan yang tahu kapasitas kita. Yang kedua, cuma kita dan Tuhan yang tahu behind the scene dari apa yang kita lakukan. Gak perlu pujian dari orang-orang. Gak perlu dilihat orang, karena yang kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Kita lihat di Markus 12. Ini kejadiannya itu ketika Yesus di bait Allah dan orang kaya banyak memberikan persembahan dalam jumlah besar. Nah, di ayat 42-nya, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Gue juga nggak tahu ya mata uangnya gimana, pokoknya dibilang 1 duit. Nah, ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44 selanjutnya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di cerita ini gue yakin seorang janda miskin ini pasti menabur dengan air mata. Ya intinya setelah dia kasih semua yang dia punya, dia tuh gak punya duit lagi. Nah, sama kayak kita, sama kayak tenaga yang kita keluarin, apa yang kita bisa, kita mau lakukan karena kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi, bukan gue minta kalian untuk kasih semua duit kalian, harta kekayaan kalian, semua yang di dompet kalian, tapi yang mau gue soroti adalah gimana kita memberikan ke Tuhan tuh dengan air mata. Jor-joran buat Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita. Gitu yang mau gue sorotin. Nah, gue mau tutup teman-teman dengan satu kesaksian. Ini hal yang cukup membuat ingatan gue tuh ke situ mulu. Bahkan ketika gue dibantu orang, gue keinget kejadian ini terus. Jadi satu kejadiannya, gue lagi jemput adik sepupu gue. Dia habis dari sekolah, dia masih TK, preschool gitulah. Nah, di jalan, gue kan naik motor nih sama dia. Di jalan, tiba-tiba motornya mati. Dan ternyata gue lupa isi bensin. Hasilnya, motornya mati, berarti gak bisa digas. Berarti harus turun dari motor. Tapi, adik sepupu gue karena masih kecil, gue biarin di motor. Gue suruh duduk, akhirnya baru gue dorong motornya kan. Pastinya ke arah pom bensin. Karena gue tahu di depan sana ada pom bensin gitu loh. Walaupun perlu jalan. Gak mungkin gue ke arah sana yang gak ada pom bensin. Nah, lagi jalan, tiba-tiba gue denger ada suara motor. Kalau kalian tahu motor yang suka bawa motor tapi di belakangnya tuh ada bak kecil gitu lah. Biasanya dipakai buat bawa gas atau apa gitu. Nah, ini motornya warna orange. Dan yang di dalam situ ada 3 orang. Bapak-bapak, ada yang gak terlalu bapak-bapak, ya setengah bapak-bapak lah. Satu bapak-bapak nih, gue rasa dia yang paling tua gitu. Dan gue rasa mungkin dia yang mimpin kali ya. Nah, di situ gue dengar tiba-tiba dia nanya, kenapa mas motornya? Gue nengok, karena dia belum di samping gue, dia masih di belakang. Kenapa mas motornya? Pas gue nengok, gue liatin bajunya orange, kendaraannya juga orange, dan gue nangkep dia kayaknya tuh orang-orang yang bersih-bersihin jalanan. Dan ketika dia udah nyampe sebelah gue bilang, bensinnya habis pak. Gue mikir kayaknya bakal didorongin ya sama dia. Ya kalau yang mau naik motor mungkin tahu lah ya, disetut gitu istilahnya. Gue nggak tahu sih bahasa yang enak didengar yang mana. Cuman intinya ya didorong pakai kaki gitulah, dibantuin. Cuman di sini tiba-tiba dia turun dari kendaraannya, dia ngambil sesuatu dan gue lihat itu regen bensin. Terus dia bilang, saya isiin deh biar bisa ke pom bensin. Terus dalam hati gue, oh iya boleh juga sih pak, kayak lu butuh setengah liter atau kurang lah buat ke pom bensin doang tuh cukup gitu. Dan kejadian dan akhirnya dia mulai buka regennya. Terus dia minta gue buka bagasi motor. Pas dia mau tuang dia bingung karena pasti tumpah gitu kan. Biasanya pakai ada namanya corong, dimasukin ke situ supaya bisa dituang rapi. Terus dia bingung nih, aduh nggak bisa nih, tumpah nih kalau dituang. Akhirnya dia cari, dia minta temennya, tolong dong ambilin itu tuh botol-botol.
Dan ternyata itu botol minumnya dia, botol minum plastik lah. Dan terus gue lihat isinya masih 3/4 lah, kayaknya baru diminum sama dia. Terus dia ambil dan dia buang airnya, dikering-keringin, baru dia ambil, gue nggak tahu dia ambil pisau atau cutter, pokoknya dipotong setengah, set. Dan setengahnya lagi tuh yang ada tutupnya ke bawah gini, ngadep bawah, dijadiin corong. Kalau kalian bisa bayangin ya, gue sorry, gue susah nih ngejelasinnya. Cuman intinya itu dibagi dua supaya bisa buat corong. Dan yang ada di otak gue kayak, gila minumannya dia dibuang gitu. Dan dia pakai buat nuang bensinnya. Udah pas dituang bensinnya, kalau cowok-cowok pasti tahu kalau bensin warna biru itu apa. Itu gue nggak usah sebut, tapi itu adalah bensin yang kelasnya mungkin yang nggak semua orang pakai lah, karena lumayan mahal per liternya. Pas gue lihat, bensinnya mahal nih. Pas dituang, gue bilang, udah pak cukup segitu. Udah nggak apa-apa. Pak udah cukup segitu pak. Udah nggak apa-apa. Dituang terus. Sampai habis dari isi dirigennya, dan pas gue lihat di tangki bensin gue penuh. Gue bilang, pak penuh ini pak, kebanyakan. Kata dia udah nggak apa-apa. Terus gue bilang, waduh, gue nggak enak lah. Maksud gue ya di bayangan gue nih, sorry. Tapi yang gue percaya ya dia kan juga pasti butuh ini, dan gue yakin ini juga, beli ini juga nggak murah gitu loh. Bahkan buat dia, buat gue juga nggak murah gitu. Pas gue lihat nih banyak banget loh pak. Terus kata dia udah nggak apa-apa. Akhirnya gue juga ngerogoh dompet kayak, pak saya bayar deh pak. Walaupun gue sadar nih di dompet gue tuh cuma ada 10.000 apa, nggak cukup lah buat itu gitu loh. Pak saya bayar pak. Terus kata dia udah nggak usah. Dia bener-bener nggak mau ngeliat ke gue. Dia cuma bilang satu kalimat, udah nggak usah, saya belum bantu orang hari ini, kata dia gitu. Gue cuma diem dan gue nggak menawarkan duit gue lagi, dan dia bener-bener nggak ngeliat ke arah gue. Dia tuh benar-benar menunjukkan dia nggak butuh feedback, dia nggak butuh ucapan pak makasih. Dia nggak butuh gue sujud pak makasih. Dia nggak butuh pujian, dia nggak butuh apa-apa. Dia benar-benar cuma mau bantu, dan dia langsung tinggalin saat itu juga. Langsung katanya kayak hati-hati ya mas, digituin, dan dia pergi. Di situ gue bengong, bahkan ada sepupu gue tuh ngeliatin gue juga gitu loh. Kayak dia nanya, Kak Li kenapa Kak Li? Karena gue diem dan mikir gitu loh. Ada orang kayak gini gitu loh, masih ada orang kayak gini. Bahkan kalimat yang tadi itu bener-bener apa sih, gue tuh tersentak banget gitu loh dengernya. Saya belum bantu orang hari ini. Gue tuh suka melakukan hal itu. Dalam satu hari ya mungkin 2.000 ya, 2.000 doang misalnya gue bantu orang. Tapi kalau gue belum ngebantu orang dalam satu hari itu, gue ngerasa ada yang kurang aja. Walaupun memang kecil sih bantuan gue, dan ya buat dia juga gak berarti amat kali ya. Cuman gue pengen banget ngebantu orang gitu. Dan tiba-tiba Tuhan menghadapkan dengan satu kejadian yang seperti ini. Ini benar-benar di luar pemikiran gue, masih ada orang kayak gini di dunia ini. Dan teman-teman, gue pengen banget kalian semua bisa melakukan hal-hal baik. Tapi please kasih semua yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian masih bisa lari lebih kencang lagi, please lari lebih kencang lagi. Apalagi buat Tuhan. Karena Tuhan juga ngajarin kan, lu melakukan untuk manusia, lakukannya jangan kayak untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, please, itu juga akan menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, lakuin buat gua, kata Tuhan. Jadi teman-teman, itu yang pengen gue bagiin. Dan izinkan sebelum gue tutup sharing gue pengen berdoa buat kalian. Dan please, siapin hati kalian, tutup mata kalian. Gue mau doa buat kalian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Ku
teruskan hingga ku selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yuk dengan lembut nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dalam hati kalian nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Yes. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sembah Tuhan. Oh, oh Tuhan, Syaralabaya Syandalabu. Syaralabaya Syandalabu. Bentuk setiap hati kami Tuhan, bentuk setiap hati kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, sekalipun kami di rumah. Kami percaya Tuhan urapan-Mu tidak terbatas. Hadirat-Mu Tuhan mampu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan yang mendengarkan sharing ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami terus Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya bukan seperti untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ajari kami Tuhan melakukan semuanya dengan segenap hati kami ya Tuhan. Tapi kami Tuhan, kami mau jadi berkat, kami mau jadi dampak Tuhan. Kami mau Tuhan buah yang dirasakan orang Tuhan, dirasakan orang lain, bisa terberkati ya Tuhan Yesus, bisa memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan biar selama hidup kami Tuhan kami gak mau berhenti belajar ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sehebat-hebatnya kami, sehebat-hebatnya orang di luar sana Tuhan, mereka gak akan pernah berhenti belajar Tuhan. Terutama dari setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi Tuhan, kami mau belajar dan kami gak mau jatuh di lubang yang sama ya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan kami mau nyatakan bahwa kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terus pimpin kami ya Tuhan. Terus pimpin hidup kami Tuhan, setiap langkah kami ya Tuhan. Kami mau kami mau Tuhan, semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan, seturut dengan kehendaknya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan, semua yang kami dengar Tuhan gak sia-sia Tuhan masuk ke kuping kami, tapi bisa juga masuk ke hati kami Tuhan, dan bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Teman-teman yang di rumah aja sama-sama katakan amin. Mari teman-teman kita satukan hati kita mau doa syafaat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada Tuhan Yesus sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh ibadah Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Walaupun via online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Tuhan, dari Paniko dan keempat wakilnya, Koben dan wakilnya Tuhan Yesus, serta Kak Ivan Tuhan Yesus sebagai pemimpin Tuhan Yesus Home for Gen Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau Tuhan Yesus. Engkau sertai mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan Tuhan Yesus daripada-Mu Tuhan. Terus Tuhan Yesus Engkau berikan visi-misi-Mu Tuhan Yesus kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus segala apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka putuskan ya Bapa, semuanya adalah berasal dari kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami cinta Indonesia Tuhan, Engkau cinta Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia ada dalam genggaman-Mu Tuhan Yesus. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan Yesus, situasi pandemik Tuhan Yesus, COVID Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyelesaikannya Tuhan Yesus. Engkau akan menyatakan Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan menyatakan Tuhan Yesus kebesaran-Mu Tuhan Yesus kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui COVID ini Tuhan, Engkau bisa membuat Tuhan Yesus orang-orang berbalik Tuhan. Orang yang tidak percaya Engkau menjadi percaya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya Tuhan, untuk keluarga rohani kami Tuhan Yesus Home for Generation ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu unity Tuhan Yesus, kami selalu intim Tuhan Yesus dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sertai Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai, lindungi mereka Tuhan Yesus minggu ke depan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau pegang tangan mereka Tuhan Yesus, Engkau lindungi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @home4gen, dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita yaitu Home for Generation. Teman-teman juga jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari, 10 pasal setiap hari. Coba teman-teman, aku mau absen dulu. Siapa yang suka bolong-bolong? Kalau misalnya suka bolong-bolong, aku mau ajakin teman-teman buat baca Alkitab rutin lagi. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan ucapan dan lawatan Tuhan melalui firman Tuhan. Oke teman-teman, so jangan lupa juga satu hal lagi, yaitu adalah doa. So see you next Saturday di ibadah Home for Generation berikutnya. God bless you.